persiapan kita sekarang kan kebanyakan orang mempersiapkan hal duniawi saja, memang. Lahiriah. Iya, Iya. Itu perlu memang, perlu, pasti perlu ya. Namanya juga perlu. Tapi yang lebih perlu dan lebih penting adalah persiapan batiniah. Batiniah. Nah, itu. Pembekalan menyambut bulan Ramadan tadi yang baru ilmu tentang bulan Ramadan. Ilmu. Kita sekarang memperbanyak taubat, membersihkan hati, gembira dengan menyambut bulan Ramadan. Pokoknya ini podcast Ramadan, spesial Ramadan. Selain memberikan informasi, juga ini menjadi ilmu juga nih. Kajian-kajian di bulan suci Ramadan. Karena memang tontonan ini harus menjadi tuntunan, Mang Ustadz ya. Bertemu lagi di podcast. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi ini kita bersama Mang Ustadz Falahuddin, guru kita bersama ini. Gimana kabarnya Mang Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Alhamdulillah. Dengan cuaca yang hujan rintik-rintik, berarti berkah ini Mang Ustadz. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga keberkahan menyertai kita. Amin, amin. Di acara podcast ini. Iya. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Waduh, alhamdulillah. Ini kita sudah di pertengahan bahkan di bulan Syaban ini, Mang Ustadz ya. Berarti 12 hari lagi. 12 hari lagi datangnya bulan suci Ramadan. Nah, tentunya ini perlu persiapan, perlu penyambutan juga, dan juga nanti akan kita bahas juga keutamaan, amalan dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, Mang Ustadz, berarti kalau bicaranya akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, berarti ada istilah ya, kita menyambut atau kita marhaban ya Ramadan. Nah, ini persiapannya ini apa aja Mang Ustadz yang perlu kita persiapkan ya di bulan suci Ramadan ini? Sebelum membahas persiapan bulan suci Ramadan, saya pribadi mengucapkan alhamdulillah pada acara podcast ini diundang kembali. Saya pribadi sama Bang Irwan yang punya podcast ini mempercayai saya untuk mengisi itu tentang menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya untuk menyambut bulan suci Ramadan jauh-jauh hari ya, dari bulan Rajab, Syaban. Bagaimana dalam keterangan Rajab itu adalah disebutnya menanam, ya, menanam, dan kalau Syaban menyiram, nah kalau Ramadan memanen. Waduh. Jadi di bulan Rajab ini kita mempersiapkan bekal untuk bulan Ramadan itu di bulan Rajab dulu. Banyak istighfar, banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Kedua di bulan Syaban. Nah, di bulan Syaban kita banyak juga mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya belajar seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, zikir seperti sholawat, istighfar. Nah, di bulan Rajab ini harus lebih mendekat. Karena kenapa? Nah, kita akan menyambut kedatangan yang suci. Berarti jiwa kita harus suci. Ya minimal tidak 100%, setidaknya kita sudah keadaan suci dalam artian kita sudah dibekali dalam bulan Rajab dan Syaban itu memperbanyak ibadah. Seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, istighfar, sholawat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu untuk mendekatkan kesucian, itu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Syaban ini ya persiapan kita sekarang kan kebanyakan orang mempersiapkan hal duniawi saja, memang.
lahiriah. Iya, Iya. itu perlu memang, pasti perlu ya, namanya juga perlu. Tapi yang lebih perlu dan lebih penting adalah persiapan batiniah. Batiniah. Nah, itu persiapan batiniahnya. Jadi kalau persiapan lahiriahnya mungkin dari bulan Rajab sudah. Udah. Pesen baju. Waduh, ibu-ibu biasanya nih udah mulai gerasak gerusuk nih. Ibu-ibu seperti itu. Ada hal kan boleh saya. Cuman hal-hal yang seperti itu jangan didahulukan. Persiapkan batin kita dulu. Batin kita dulu. Karena dalam bulan Ramadan ini yang dipersiapkan adalah persiapan jiwa kita. Persiapan dunia boleh, cuman kita persiapkan bulan Ramadan. Intinya jiwa kita, persiapan. Itu persiapan bekal yang harus dipersiapkan menyambut bulan Ramadan. Pertama yaitu ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Banyak kan orang yang berpuasa hanya puasa saja, menahan lapar dan dahaga saja, tidak tahu ilmunya yang lain-lainnya. Oh iya. Gitu. Jadi begini Mang Ustadz, tadi kan kita dari Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Jadi rentetannya kalau dari Rajab, Sa'ban ini harusnya pembekalan kita pun ini harus udah benar-benar dipersiapkan sehingga ketika bertemunya Ramadan kita udah nggak kaget banget gitu. Iya. Tambah bekal ilmu. Bekal. Ilmu apa ya? Untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita kan puasa itu hanya puasa saja. Padahal puasa itu ada tingkatan. Berarti harus disiapkan keilmuannya. Apa itu puasa? Siapa orang yang diwajibkan berpuasa? Pembatalan puasa dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita perlu dibekali. Iya. Tentang pertama jadi ilmu. Yang kedua adalah pembekalan untuk puasa adalah dari sekarang kita memperbanyak taubat. Karena kan mendekatkan bulan suci Ramadan. Minimal ya 2 rakaat ya. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Dan itu bekal kita. Yang ketiga yaitu kita harus benar-benar tulus dalam artinya niat tulus untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dari sekarang. Selanjutnya kita harus merasa gembira dengan menyambut bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Dalam kitab Durratun Nasihin halaman 7 diterangkan adalah man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nir. Barang siapa yang gembira dengan masuknya atau datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan dia ke api. Ini mas perasaan gembira. Gembira karena menyambut bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh segala-galanya. Senang. Karena bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan. Betul. Gitu. Dan itu di antara hadis yang lain adalah, jadi ada hadis yang mengatakan apabila gitu kan masuknya bulan Ramadan, maka ada 3, Allah akan menutup. Pertama akan ditutup yaitu pintu-pintu neraka dan akan dibuka pintu-pintu surga. Subhanallah, waduh. Nah berarti tadi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan rasa sukacita, dengan rasa gembira. Nah ini Mang Ustadz, berarti nggak apa-apa nih kita melaksanakan dengan bersolawat, pawai obor, dengan long march lah, artinya dengan rasa sukacita, bergembiranya kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya ini saya yakin masjid, musola, pengajian-pengajian, ibu-ibu majelis taklim juga, ya inilah emang ormas di agama seperti masjid, musola atau ormas agama dengan menyambut gembira itu banyak sekali apa namanya caranya gitu. Itu kan istilahnya bukan apresiasi ya, istilahnya apa ya bahasanya, ungkapan gembira kita menyambut bulan Ramadan. Apalagi kan acara tersebut ya memang diiringi dengan kita bersolawat bersama, itu kan luar biasa ya, dan ini membangun juga jamaah juga lapisan masyarakat, membawa nanti semangat orang menyambut bulan suci Ramadan. Dengan gembiranya saja Allah mengharamkan neraka, apalagi melaksanakan. Iya, waduh. Untuk kegembiraan tadi, kegembiraan menyambut bulan Ramadan tadi ya tadi banyak cara.
Hmm. dengan berobat dan selawat. Tapi Mang Ustadz, kalau bicara man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron, ya, siapa orang yang gembira nih. Mungkin sebagian orang ada yang gembira atau senang datangnya bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan atau di hari raya nih, ada yang namanya THR, ada yang namanya takjil melimpah ruah. Mungkin gembiranya di situ. Ini nggak masalah, Mang Ustadz. Ya itu tidak masalah. Yang jelas itu adalah ungkapan rasa gembira di bulan Ramadan. Karena adanya THR pun, ya itu berarti ada keberkahan juga di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Tapi alangkah baik. Kegembiraannya itu jangan cuma hal duniawi. Tapi karena keutamaan di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali, itu kita gembira. Pahala. Karena apa? Pahala yang dapatkan di bulan Ramadan itu tidak ada lagi di bulan selain Ramadan. Berlipat-lipat. Itu gembira ya Allah. Iya. Gak ada pahala yang berlipat selain bulan Ramadan. Kita gembira. Iya. Itu kalau bagusnya seperti itu. Nah, makanya kalau di persiapan Ramadan itu perlu bekal itu seperti itu. Nah, gembiranya di situ adalah gembira karena di bulan Ramadan itu amalan yang baik-baik dilipat gandakan semua. Itu yang merasa gembira. Kalau di bulan-bulan biasa kan istilahnya amalan kita misalkan satu, ini kalau dalam Ramadan dilipat gandakan sampai 10 kali. Kalau kita membaca Al-Quran satu huruf aja, gitu kan, itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Bayangin aja kan, 1 jadi 70, bandingannya kan banyak. Itu baru satu huruf. Apalagi kita bacanya kan khotam semua ya. Bagi yang khotam nih, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengisinya pada bulan suci Ramadan itu dengan amal-amal kebaikan yang berbuah pahala, ya Mang Ustadz ya. Nah terus Mang Ustadz, tadi kan rentetannya untuk persiapan Ramadan itu ada apa tadi? Ada bekal ilmu, terus kedua yaitu bertaubat. Taubat, iya. 3, membersihkan hati kita. Membersihkan hati. Nah, 4, menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan lahir dan batin iman kita. Harus benar-benar kita tekad kuat dalam masuk bulan Ramadan, kita akan melaksanakan puasa dengan bulan penuh. Nah, kecuali ini kalau perempuan kan ada. Iya. Nah, berarti kita kumpas juga deh satu persatu di sini. Yang pertama yang harus dipersiapkan ilmu. Ya, berarti ilmu tentang ya puasa tersebut. Nah, berarti dari pengertian dulu lah. Ini pengertian puasa ini Bang Ustadz ya. Puasa secara ada Ramadan, ada puasa itu beda-beda ya. Puasa itu kalau secara bahasa, secara logot, saum kan soma, kalau kita kaji dengan nahu sorob, soma ya sumu sauman, artinya masdar. Gitu. Jadi saum masdar secara bahasa itu adalah menahan. Jadi menahan segala sesuatu, menahan. Setiap yang menahan itu namanya puasa. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah syar'i namanya puasa itu adalah menahan segala sesuatu ya, dari yaitu terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan sesuatu itu banyak. Jadi kan menahan sesuatu dari yaitu terbit fajar itu fajar sodik ya, sampai terbenam matahari. Nah, kita garis bawahi apa itu menahan sesuatu ya, seperti makan dan minum. Oh, berarti dari setiap yang membatalkan puasa. Itu kan menahan. Makanya tadi menahan sesuatu ya, dari terbit fajar. Berarti dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Maghrib. Itu kita harus menahan yang namanya makan dan minum dulu. Itu dohirnya ya, makan dan minum, menahan hawa nafsu. Ya seperti kita, maaf ya dengan suami istri, tahan dulu gitu ya. Tahan dulu nih, siang hari. Iya, siang hari. Pokoknya dari terbit matahari sampai terbenam itu tahan dulu. Itu baru segi lahiriahnya. Dari segi lahiriahnya, dari hati. Makanya dalam pengertian menahan di sini, puasa itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu terbagi 3. Ada pertama puasa awam, ya. Puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus.
Yang pertama itu kata Imam Ghazali puasa am atau puasa awam. Puasa am itu yaitu pengertian puasa awam, puasa umum hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi tidak menahan yang lainnya seperti waktu puasa hanya menahan lapar, minum. Gitu. Tidak menahan yang lainnya seperti ngegunjing gak ditahan. Gibah mau gak ditahan. Gitu. Pokoknya ya hanya sekedar secara bahasa. Dia menahan lapar dan minum saja. Yang lain-lain seperti menggibah, mengumpat, mencaci, marah, tidak ditahan itu. Padahal itu kalau dalam berpuasa harus ditahan. Nah, puasa seperti itu, puasa itu atau puasa umum, puasanya orang awam. Jadi dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Nah, kalau puasa kedua kata Imam Ghazali, puasa khusus. Puasa khusus itu selain dia menahan lapar dan dahaga, dia menahan juga mulutnya supaya tidak gibah, tidak emosi, enggak berkata kotor, yang membatalkan puasa, telinganya, tangannya tidak mukul, tidak mencuri, atau tidak kakinya tidak melangkahkan ke warteg, gitu ya. Berarti ikut maksiat. Itu puasa khusus tuh begitu. Berarti ikut berpuasa juga nih, matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, tidak hanya makan dan minum, berpuasa juga. Tapi dari mengunjing. Berpuasa itu namanya puasa khusus. Mudah-mudahan kita kategori ini ya. Mudah-mudahan. Ya, amin. Sebagian kita ada yang berpuasa lah anggota kita. Gitu. Yang ketiga, nah ini puasa yang paling tinggi derajatnya, puasa khusus bil khusus. Selain menahan lapar dan dahaga, anggotanya berpuasa. Hatinya berpuasa. Tidak ada yang namanya iri, dengki, hasud, ria, sombong. Nah, itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya ini mungkin tingkatan para waliullah, para ulama-ulama yang sudah benar-benar takur kepada Allah. Gitu. Para nabi, para kalau golongan kita, aduh, kayaknya ngomongin orang masih berat. Kita itu puasa, makanya puasa itu pahalanya Allah yang menilai langsung. Iya. Puasa Ramadan itu puasa aku yang menilai, enggak para malaikat. Enggak ada yang tahu nih kalau kita benar-benar puasa atau enggak. Bisa saja kita kan enggak makan minum, tapi kan enggak tahu kita. Iya. Enggak tahu kan orang mungkin ada yang makan di kamar sendiri. Bukannya Allah yang langsung menilai, langsung memberikan pahala Allah. Kelihatannya muyung, selayang, seloyok, padahal habis makan 2 piring. Makanya puasa itu beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan kelihatan. Kalau dia udah sholat ya. Iya. Kalau kita memantau orang nggak sholat nih, orang sholat nggak sholat, pantengin aja misalnya dia sholat duhur nih, pantengin aja itu selama waktu duhur, misalkan gerak-gerik dia, misalkan dari jam 12 sampai jam 3, perhatikin ternyata dia nggak sholat, ketahuan, karena kelihatan puasa. Iya. Sekarang kita dia misalkan dipantengin, gitu. Karena yang membatalkan puasa itu kan ada yang membatalkan puasa, batal puasanya, ada yang membatalkan arah puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa itu orangnya berpuasa tapi pahala tidak ada. Seperti tadi, menggunjing, gibah, emosi, marah, itu pahala puasanya berkurang. Terkikis. Jadi itu ya pengertian puasa secara syar'i. Jadi saya membahas tentang yaitu menahan segala sesuatu. Kita bahas panjang lebar untuk Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan puasa Ramadan. Itu ada puasa am atau puasa awam, puasa khusus, dan puasa khusus bil khusus. Nah, tadi Mang Ustaz ya, asaumu puasa ya, huwa adalah al-imsaku menahan ala kulli muftirin dari setiap yang membatalkan puasa. Mintulul fajri ila guru bisamsi dari terbit fajar. Kalau secara sara itu kan itu. Jadi kalau secara sara itu namanya puasa itu adalah menahan al-imsaku, menahan segala sesuatu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu secara simpel ya saya. Kalau dalam kitab takrib, kasifah panjang juga. Simpel kali para pemirsa semuanya. Nah, berarti maksud nih ya, menahan sesuatu atau menahan dari setiap yang membatalkan puasa. Nah, berarti tadi menahan tuh
apa yang ditahan? Makan, minum, Hmm. atau tadi mau berjima atau bersubuh dengan istri. Nah berarti pembatalan puasa ini menahan dari setiap yang membatalkan. Nah berarti pembatalannya apa aja Bang Ustadz? Pembatalan puasa itu ada, ya itu beda versi di antaranya itu ya. Iya. Setiap sesuatu yang masuk pada lubang. Setiap sesuatu yang masuk kepada lubang. Lubang Berarti anggota tubuh. lubang pada manusia Iya. ada berapa Bang Ustadz? Pertama lubang hidung. Lubang dua, hidung. lubang telinga dua, Mulut. sama lubang kemaluan sama tubuh kita udah berapa? Berapa tadi saya nggak hitung? Ini hitungannya dua berarti ya? 2, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap sesuatu atau benda yang masuk ke pada lubang yang ada pada diri kita itu membatalkan puasa. Batal puasanya. Kalau secara sengaja. Oh, amdan secara sengaja, iya. Kalau tidak disengaja itu tidak batal. Apapun mau bentuknya yang lumrah, yang biasa seperti minum air, Oh iya, makanan, makan, minum masuk. atau yang masuknya yang nggak biasa, yang nggak biasa dimasukkan. Kalau udah masuk ke rongga itu ke lubang batalkan puasa. Di antaranya makan minum kan? Iya, makan minum ini udah jelas ini. Ya, ada rasa kenyangnya. Ada makan minum ada rasa kenyangnya maksudnya. Yang enggak merasa kenyang pun ketika itu masuk dengan sengaja itu batal. Nah, itu ya di antaranya. Kedua yaitu bersetubuh. Bersetubuh di siang hari. Di siang hari. Karena bersetubuh ini dalam kitab Asyifah lumayan berat. Barang siapa yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, dia mendapatkan dua. Satu, dia harus mengkodo puasanya. Kedua, dia harus membayar kifarat. Kifarat utma itu begini, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut berarti terus-menerus. Iya, terus-menerus, nggak ada jeda, nggak boleh sehari kehalang pun nggak boleh. Boleh, harus diulang lagi. Bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan mungkin ada kehalang haid, dia tinggal dilanjut aja. Nah, kalau kifaratnya? Itu kifarat itu. Kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kodo, dan itu wajib. Harus, makanya tahan. Tapi ini kebanyakan orang pada nggak tahu tentang ini. Barang siapa yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia itu mendapatkan kifarat ini jarang tahu. Yang mereka pikir, melaksanakan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan batal aja gitu. Hanya sekedar batal. Itu berat nih. Berat. Yang salah. Apa itu berlaku bagi yang rumah tangga? Enggak semuanya. Semua. Apalagi yang tidak berumah tangga. Udah majina. Harus kodo dan kifarat. Itu mau. Berpacaran itu di bulan Ramadan udah hilang paling semua. Hanya menahan lapar dan dahaga udah batal aja daripada sekarang berpuasa. Pacaran batal aja kan paling udah nggak ada. Itu yang paling riskannya zaman sekarang. Itu pembatalan puasa di antaranya itu. Iya. Terus ini juga Mang Ustadz, muntah dengan sengaja ya? Dengan sengaja, karena dimuntah-muntahin. Kecuali kalau kita melihat yang bau atau kesu muntah itu beda lagi. Gitu. Ini mah yang secara sengaja. Misalnya kita udah tahu ini area tempat tersebut misalnya bau bangke lah misalnya. Terus itu sengaja nih kita lewat. Itu termasuk sengaja? Ya yang sengaja itu maksud dimuntah-muntahinnya. Dimuntah-muntah, iya. Kalau bangke kan istilahnya kita kebanyakan orang kan nggak kuat ya ngambil muntah itu kan. Iya. Yang kedua, sekarang kan ya kita waktu kecil suka begini ya pembatalan sholat. Oh kentut di air batal. Iya. Nah, ini fenomena yang sering kita dengar. Jadi begini ya, saya luruskan dengan wawasan dan keilmuan. Batal itu begini. Yang kentut di air itu batal apabila airnya masuk pas waktu kentut. Kan yang batal pas itu masuknya segala sesuatu di rongga atau di lubang. Di antaranya kan dubur ya itu dulu. Kalau tidak masuk, yakin tidak masuk airnya tidak batal.
Dan itu yang merasakan ya kita. Iya. Iya. Nah ini sahabat di podcast semua, ini kita bukannya jorok, tapi kalau secara fikih, ilmu fikih ini emang harus belak-belakan Bang Ustadz ya. Ya dulu saya waktu kecil berpikir seperti itu. Ya, pas ngaji saya kaji. Caranya gimana? Maksudnya statement ini sampai ke anak-anak mungkin ya, karena kita dulu anak-anak ini terngiang terus nih sampai sekarang kita dewasa terus. Wah kentut batal. Nah, ini perlu diluruskan. Karena ya karena zaman sudah semakin ini ya, harus benar-benar diluruskan tentang hukum gitu kan. Jadi yang maksud batal di situ apabila pas waktu kentut itu biasa secara keilmuan itu bakal kalau mengeluarkan kentut di air di dalam air itu emang lubang itu suka narik air itu. Tapi kalau misalkan itu kembali lagi kepada kalau misalkan tidak kerasa ada air tidak batal. Kalau misalkan kerasa masuk nih tidak batal. Jadi tapi kalau menurut saya pribadi sangat kemungkinan kecil masuk. Karena cepat menutupnya itu biasanya. Jadi nih pelatuk dubur. Iya dubur ya. Dia nembak nih, nembak. Des. Nah ini kalau nembak, yang namanya nembak pasti ada gerakan membuka Bang Ustadz. Mendorong dan membuka. Nah ketika membuka dia narik lagi. Nah ini yang memang kebanyakan orang membuka. Dulu kan logikanya kok batal ya? Apa yang buat batal? Ternyata secara ilmu kedokteran ada hukum tarik menarik. Iya, dia dibuka, ketarik dorong dan airnya. menarik. Iya. Itu kan masuk ke lubang. Makanya pembahasannya kan dalam takrib lebih jelas. Itu kalau dalam takrib itu segala sesuatu yang masuk ke lubang. Nah, dibahas caranya Ketua Korek. Lubang apa ya? Lubang tubuh yang dalam. Ada 7 tadi tuh. Ada pertanyaan lagi seperti ini. Bagaimana kalau disuntik? Batalkah puasa kita? Bagaimana kalau kita ke dokter nih, terus disuntik. Entah itu suntiknya mau itu suntik memang dalam hal kita medical check up ataupun penyembuhan kita sakit atau lain sebagainya, pokoknya disuntik. Iya, gimana Mas? Suntik ini kalau berpikir kontemporer, jadi suntiknya lewat lubang. Lubang yang kita ini. Iya. Karena kalau suntik ini kan hanya kalau disuntiknya akurat ya. Iya. Yang suntik batal itu adalah disuntiknya misalkan disuntik ke lubang dubur atau intinya yang 7 bagian lubang pada diri manusia itu batal. Kalau bukan melalui lubang itu tidak batal. Di infus juga itu ada beda pendapat di infus. Kalau di infus itu biarpun infus itu kan lewat lubang ya, urat kita. Medianya iya hanya urat. Ada pendapat mengatakan kalau misalkan di infus merasa segar, karena infus kan sari-sari makanan ya. Kalau misalkan segar itu batal puasanya, biarpun lewat pendapat yang lain. Karena apa yang dihukumnya segar masuknya, cairan sari makanan itu. Pendapat menurut pikir kontemporer ya dalam masalah disuntik. Nah itu bagaimana kalau disuntik di obat ya, kalau selagi tidak lewat 7 lubang ini tidak batal. Nah kalau di infus itu ada beda pendapat. Waduh, ini memberi pencerahan sangat nih buat sahabat di podcast semua nih. Nah berarti Bang Ustadz kalau tadi dibilang harus menahan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mintulul fajri ila gurubi samsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari imsak berarti ya? Imsak itu sebenarnya masih katanya masih menahan. Berarti terbitnya fajar Bang Ustadz ya? Ya, sebenarnya imsak itu dalam kalangan Syafi'i ya. Ada hadisnya itu tidak ada yang namanya imsak. Itu imsak hanya apa? Itu adalah kehati-hatian. Iya. Bahwasanya sebentar lagi mau subuh. Nah inilah Imam Syafi'i itu ya fikihnya imsak itu sangat hati-hati sekali. Jadi kalau dalam dasar hadisnya itu imsak itu memang tidak ada sinyal atau sirine atau ya, tanda lah, indikator. Bukan kartu kuning, lampu kuning. Indikator bahwa tanda mau subuh itu atau mau masuk subuh nih. Terbit fajar. Subuh kan udah terbit fajar. Itu udah berapa menit lagi. Sampai coba kalau misalkan kita udah terbiasa
langsung adang kita lagi sahur nih, nggak ada imsaknya, gitu kan. Agak aduh gimana gitu. Jadi imsak itu adalah kehati-hatian kita. Oh ini imsaknya kita lagi subuh gitu. Itulah. Jadi kehati-hatian. Sampai datangnya waktu maghrib. Nah, berarti kalau bicara puasa ini, apalagi kondisi genji-genji yang saat ini Mang Ustadz nih, puasanya lebay nih. Berarti puasa jangan lebay. Puasa nih Mang Ustadz, baru sahur udah nanyain jam berapa beduk maghrib ya. Puasa ngerasanya sempoyongan, wah udah pokoknya lebay banget ya. Kerja tuh seakan-akan udah spirit, energi itu udah merasa sangat terkuras, padahal sejatinya puasa itu enggak sampai segitunya Mang Ustadz. Ini kita bahas ya, seperti para pekerja karyawan ya. Ini ada yang mengatakan saya kerja capek ya. Jadi dia pagi-pagi udah sarapan. Itu salah besar ya. Maksud yang dibolehkan buka itu ya bagi pekerja keras nih Bang, perlu diperhatikan nih bagi para karyawan yang kerja berat. Boleh berbuka kalau kita tidak kuat, kalau sudah benar-benar kerja. Ini masih pagi belum kerja udah sarapan, alasan saya karyawan kerjanya berat, padahal kerjanya belum. Kerjanya belum. Emang dia sih mungkin udah mengira-ngira. Nah, saya kerja, mengira-ngira, aduh saya ini bukan bulan Ramadan aja, saya berasa capek, berasa aus terus. Ini gimana kalau nanti pas Ramadan datang puasa, alah kayaknya saya nggak kuat. Itu hanya baru mengira-ngira, dia nggak kuat, belum dilaksanakan. Yang penting puasa dulu aja, mau kerjanya terpontang-panting kayak gimana juga puasa dulu, jangan udah nyerah dulu sarapan jam 6 pagi. Jadi yang maksud dibolehkan berbuka di situ bagi pekerja keras itu dalam kitab-kitab biasanya ya paling ini kitab Asyifa juga ada, ya kita ketemu dengan kitab yang lain. Boleh orang yang misalnya udah capek kerja terus berbuka boleh, misalkan kerja dulu. Ini kan tidak boleh itu ya kita mengira kerja gitu tuh berat, tapi belum kerja. Tapi nah ini sama aja berarti dia tidak berpuasa dengan sengaja. Ini dampaknya dosa besar. Orang yang tidak berpuasa disengaja itu dosanya Masya Allah. Tuh, dosa. Nah, karena tidak berpuasa disengaja. Karena alasan dia capeknya masih dikira-kira. Kecuali ini begini Bang Irwan, misalkan kerja nih jam 12, jam 11 capek banget kerjaan saya gitu kan, udah ini nih, udah berat, udah tidak kuat lagi, nah dibolehkan untuk berbuka karena udah capek, lemah, itu yang dibolehkan. Bukan berarti pagi-pagi karena pagi-pagi sarapan karena belum kerja, padahal kerjanya belum, tapi memang kerjaan capek dia, tapi kerja dulu, boleh berbuka. Itu yang dibenarkan dalam Islam. Bukan mengira-ngira. Bahkan kalau masih kuat terus puasa. Tapi nggak ada sejarah yang namanya dengan berpuasa orang meninggal. Nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarah. Paling yang meninggal itu karena lapar, bukan berpuasa, karena lapar. Tapi dengan berpuasa karena lapar ya, bukan niatnya puasa, karena lapar. Lapar pun lapar yang memang secara puasa memang lapar, tapi ada niat. Makanya perlunya niat seperti itu. Dengan niat berpuasa memang udah makanan minum. Tapi karena niatnya puasa, Allah beri kekuatan kepada yang berpuasa. Ini luar biasa. Jadi niatnya kuat, ditambah secara waktu tadi dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini udah jelas Mang Ustadz ya. Beda sama orang yang lapar, emang benar-benar lapar. Itu lapar emang terus-terusan, emang nggak makan. Nah itu makanya ya maaf ya. Makanya dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Karena yang kuat berpuasa yang beriman. Biarpun dia Islam, imannya tidak kuat ya itu tadi, tidak puasa. Di Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa bukan ayyuhan nas? Tapi amanu, karena yang berpuasa itu yang kuat orang yang beriman benar-benar. Imanan wahtisaban.
Orang yang imannya tulus melaksanakan puasa Ramadan, apapun itu insya Allah dia akan kuat melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini yang terpanggil orang-orang yang beriman. Kalau merasa emang imannya ada, ya wajib berpuasa. Nah, berarti ini kita jelasin dulu juga nih, Bang. Berarti siapa aja orang yang wajib berpuasa dan siapa juga orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, berarti yang diwajibkan orang berpuasa di bulan suci Ramadan apa aja, Bang? Dalam kitab fikih, fikih apapun ya kitabnya ya, maupun Safina, Bukhari, yang pertama adalah Islam. Jelas, Islam wajib berpuasa. Berpuasa. Orang Islam wajib berpuasa. Sekali lagi, orang Islam wajib berpuasa. Maupun itu Islamnya KTP, Islamnya KTP. nama Islam wajib Berpuasa. Mau pejabat, mau rakyat, mau apapun itu Kalau agama profesinya, selama itu Islam, wajib hukumnya berpuasa di bulan suci Ramadan. wajib, karena puasa itu tidak bisa tidak bisa diwakilkan. Kalau dia tidak berpuasa berarti dia dosa. Apalagi tidak berpuasa bulan Ramadan. Kecuali tidak berpuasanya itu ada alasan udzur syariah. Beda lagi ya. Yang kedua adalah taklif atau balik. Orang yang sudah balik. Kalau sudah balik itu taklif itu sudah terbebani dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Atau taklif itu buka kurung udah balik. Sudah balik, sudah Dalam akhir kitab balik. Safinah, ciri balik itu ada 3. Yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bagi laki-laki dan perempuan kalau sudah umur 15 tahun, sudah genap umur 15 tahun, berarti dia sudah dikatakan balik. Berarti tamamu khomsa asrota sanatan. Nah, berarti sudah sempurnanya umur 15 tahun. bagi laki-laki dan Perempuan. Dan balik. Yang kedua adalah wahtilamu, bermimpi bersetubuh berzina, biarpun tidak mengeluarkan air sperma. Kalau sudah bermimpi seperti itu dikatakan balik. Biarpun dia umurnya belum genap 12 tahun, misalkan dia baru 12 tahun nih, atau 13 tahun dia bermimpi seperti itu. Tidak mengeluarkan air sperma, tapi tidak bermimpi seperti itu. Biarpun belum genap umur 15 tahun, dia sudah dikatakan balik. Berarti kalau sudah balik itu udah berkewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa. Dan yang ketiga, Mang Ustaz, yaitu haid. Keluarnya darah haid bagi perempuan yang sudah umur 9 tahun. Nah, dalam tiga tadi salah satunya ada, berarti orang sudah dikatakan balik. Berarti yang ketiga mah khusus wong wadon, hanya bagi perempuan. Yang kedua itu laki perempuan. Nah, kalau sudah balik berarti wajib puasa. Wajib puasa, wajib sholat, wajib zakat. Pokoknya melaksanakan syariat Islam. Jadi kalau belum balik itu, kalau kita tidak sholat ya tidak mengapa. Bahkan kalau misalkan melakukan maksiat haram juga kalau belum balik ya tidak dosa. Jadi kalau orang udah balik berarti dia wajib berpuasa. Anak kecil yang belum balik tidak berwajib puasa. Anak kecil yang tapi tetap anak kecil yang umur 7 tahun sampai 10 tahun ya itu belajar untuk berpuasa. Diajarkan untuk ayo supaya puasa. Terbiasa dalam berpuasa. Betul. Jadi sudah terbiasa melaksanakan puasa Ramadan. Itu diantaranya. Yang selanjutnya itaqotun, kuat maksudnya melaksanakan puasa Ramadan. Kecuali bagi orang yang sudah lanjut usia, sakit, itu tidak diwajibkan puasa. Terus yang terakhir adalah orang yang mukimin, artinya orang yang bukan musafir. Kalau musafir itu kan bepergian, seperti kita nih bepergian ke Bandung 2 hari boleh tidak berpuasa. Tapi kan wajib diqodo nanti. Nah, kalau bepergian kan berarti ada jarak di situ, ada bilangan jarak tempuh. Nah, itu jarak tempuhnya kalau menurut kitab di versi ya, itu jaraknya yang ditempuh itu sama dengan jarak kosor. Kosor yaitu sekitar 80 km. 80 km. Kerawang Banten, Kerawang Bandung. Selain itu ada pendapat yang misalnya tidak boleh berpuasa. Ada yang mendapat yang penting dia musafir boleh berpuasa. Silakan. Yang jelas kalau udah dari lewat kabupaten udah dikatakan musafir.
Masih bepergian seperti itu. Berpergian yang memang dibolehkan dalam Islam. Nah, itu yang diwajibkan berpuasa atau orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Tadi apa, Bang? Islam. Islam, balik, mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu untuk melaksanakan puasa dan mukim, tidak bepergian. Nah, berarti yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang tidak dibolehkan berpuasa secara mutlak adalah pertama itu orang gila. Orang gila itu tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengkodonya. Jelas ya. Makanya bagi orang yang tidak ingin puasa, tidak mengkodok puasa, jadilah gila. Orang yang nggak berpuasa berarti orang gila. Dikatakan tapi nggak mau kan jadi nerima. Saya gila, ya, tapi kenapa nggak puasa? Selama kita waras. Nah kan tadi balik itu kan taklif ditambahnya berakal juga. Oh iya, berakal. Balik itu berarti kan diantaranya selain balik itu berakal. Tambahnya di kitab Fathul Qorib itu berakal. Balik berakal. Berarti kalau bicara berakal nih bisa membedakan mana yang benar yang salah atau yang halal kan haram lah. Berpuasa itu balik dan berakal. Selain dia balik, berakal. Ya, orang gila kan balik, tapi kan tidak berakal. Tapi nggak berakal. Jadi balik berakal tambahnya ya. Jadi balik dan berakal. Berakal itu dia tidak gila, makanya orang yang gila tidak wajib berpuasa dan tidak wajib untuk kodok. Batas dia masih gila. Selama kita masih waras nih, masih sehat jasmani, rohani, mental juga waras, wajib puasa. Kecuali kalau udah gila baru udah gugur. Enggak. Makanya kalau secara ini kalau yang nggak puasa udah gila aja lah. Nggak jelas gitu. Berarti yang orang yang nggak puasa itu orang gila. Nah, dan yang saya tekankan zaman sekarang itu yang tadi ya pembahasan karyawan itu selalu jadi alasan dia tidak berpuasa karena capek. Tadi saya tekankan lagi tuh. Ini ya biarpun ya istilahnya kembali lagi pada diri kita. Belum kerasa capek kayaknya, jangan buka dulu kerja puasa dulu gitu. Bahkan jika harus gini Bang, nggak boleh misalnya kalau nggak puasa dia kan kerjanya capek, malamnya tidak niat karena tidak mau puasa. Tidak boleh seperti itu, tapi kita niat puasa, kita puasa. Kalau dalam kerja misalkan jam 10, 11 sudah pada capek, benar-benar nggak kuat baru buka puasa. Itu kebanyakan jadi alasan para karyawan-karyawan. Nah ini kan emang kayaknya hampir sebagian besar juga nih pabrik-pabrik. Iya pabrik-pabrik ya. Lagi Bang Irwan dunia pabrik di kota ya industri ini harus disiarkan, emang benar-benar harus menjadi pencerahan yang harus disimak dan perlu ngeretek nih di dalam hati bahwasannya capek, lelah bukan menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Dan kadang mereka batal puasanya, wallah alam kita nggak tahu dikodo apa tidaknya. Iya. Yang terpenting ini dicoba dulu, berusaha dulu, ya. Dan itu pun ya semaksimal lah, bener kita berupaya semaksimal mungkin ya untuk puasa sampai beduk maghrib gitu. Kecuali lagi tadi kalau emang udah sempoyongan udah benar-benar nggak kuatnya banget gitu. Nah, diperbolehkan tapi tetap dikodok. Kalau puasa sunnah mah istilahnya saya ngomong sampai sedikit buka nggak apa jadi masalah. Ini masalah kita puasa wajib. Puasa wajib itu wajib dilaksanakan. Selagi kita mampu. Makanya dibahas di wajib itu kan itaqotun. Itaqotun luas, bukan berarti orang yang lanjut usia, bukan yang lagi sakit ya. Tapi yang karyawan itu atau pekerja keras atau yang lainnya karyawan kuat. Kalau kuat, kalau tidak kuat baru. Gitu. Ini kan alasannya saya kan tidak kuat puasa. Yang tidak membuat kuatnya apa? Kalau saya kerja berat udah dilaksanakan. Ini kan belum kerja, pagi-pagi udah sarapan. Allah. Badan keker, gagah, maco, gagah perkasa, imannya lemah nih. Makanya ya ayyuhalladzina itu seperti itu Bang ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Hanya man soma
Ramadhana imanan wa wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan benar-benar iman, Allah akan menghapus dosanya yang tahun lalu. Amin, amin, amin. Nah, pokoknya ini podcast Ramadan, spesial Ramadan. Selain memberikan informasi, juga ini menjadi ilmu juga nih. Kajian-kajian di bulan suci Ramadan. Karena memang tontonan ini harus menjadi tuntunan, Mang Ustadz ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mang Ustadz. Panjang umur, berkah, rezeki. Ya. Yang jelas sekarang itu pembekalan menyambut bulan Ramadan tadi yang baru ilmu tentang bulan Ramadan. Ilmu. Kita sekarang memperbanyak taubat, membersihkan hati, gembira dengan menyambut bulan Ramadan. Mang Ustadz, berarti kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini suatu rasa syukur kita karena kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan nih. Artinya Ramadan tahun lalu kita berarti sampai lagi ketemu di bulan Ramadan di tahun ini. Yang mudah-mudahan kita bisa mengisi amalan-amalan pada bulan suci Ramadan nanti. Dan yang pasti datangnya bulan suci Ramadan tidak menghalangi kinerja teman-teman, tidak menghalangi usaha para pedagang-pedagang, tidak. Justru di bulan suci Ramadan menjadikan baik itu ladang pahala udah pasti bertambah dan berkali lipat. Juga usaha pun ya justru bertambah Mang Ustadz ya. Juga pekerjaan pun ini selain kerjanya itu ibadah, kemudian puasanya juga bernilai ibadah. Wah, berarti super limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, limpahan pahala juga. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi di menyambut bulan Ramadan kita banyak-banyak berdoa. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya itu tadi ya, kembali lagi. Mudah-mudahan sudah hari ini kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tadi kembali lagi, kita nggak tahu umur kita, gitu ya. Hanya itu yang paling penting ya Allah. Hanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah. Banyak berdoa seperti itu. Sekarang kan bulan Sya'ban, doanya gimana? Allahumma Sya'bana balik lana Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Sya'ban dan sampailah ke bulan, dan mudah-mudahan sampaikan ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat selalu Mang Ustadz. Ya, terima kasih udah memberikan banyak ilmu nih di podcast ini. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak hanya menonton tapi kita bisa mengambil petikan-petikan intisari ilmu, manfaat dan faedah dari apa yang kita bahas atau kita obrolin di sini Bang Ustadz ya. Jangan lupa Bang Ustadz subscribe, like dan komen di Irwan's Channel e-podcast. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.